Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Gule, mahasiswa STT Soteria Prokerto semester 8. Di sore hari ini saya berbagi kepada kita semua tentang konsep pencobaan berdasarkan sudut pandang surah Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Nah, setiap kita orang beriman maupun tidak beriman kepada Yesus Kristus di zaman sekarang ini, berbagai macam kesulitan dalam menghadapi tentang konsep pencobaan yang benar, dan bahkan seringkali menjadi tantangan berat bagi setiap orang beriman, sebab pencobaan merupakan hal yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi kesengsaraan mereka pikirnya bagi mereka, sehingga seseorang ingin menghindari atau lari dari pencobaan yang sedang dihadapi, atau menyerah terhadap pencobaan karena menganggap bahwa pencobaan berasal dari Allah. Tetapi bagi orang yang dewasa di dalam iman, tetap bersabar dalam pencobaan, sebab dia memahami bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun, sebab Dia kudus. Dia melihat adanya persoalan yang dihadapi banyak orang beriman maupun tidak beriman dalam menghadapi pencobaan. Tapi tentang konsep pencobaan ini yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 yang ditulis oleh Rasul Yakobus sendiri. Mengapa pencobaan? Sebab pencobaan yang dapat menjadikan orang percaya bertumbuh dan dewasa melalui kesabaran, tahan uji, serta sukacita di dalam pencobaan, dengan memahami dan bertindak berdasarkan firman Allah yang hidup. Hal menarik dari pencobaan dapat mendatangkan kehidupan yang semakin dewasa dalam iman, serta kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Nah, kelebihan dari pencobaan ini adalah dapat mengubah perspektif atau sudut pandang orang percaya dalam menjalani hidup kudus di hadapan Allah. Dari pembacaan ini, saya membuat sebuah terjemahan, yaitu terjemahan literal. Di ayat 12 mengatakan Allah akan membahagiakan umatnya yang tetap setia kepadanya di tengah ujian yang dihadapi. Karena ketika mereka berhasil melewati ujian tersebut, Allah telah berjanji bahwa Dia akan memberikan kehidupan kekal sebagai sebuah hadiah. Inilah yang Allah akan berikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ayat 13, janganlah seorang pun berkata ketika dia mengalami pencobaan untuk berbuat jahat, Allah sedang mencobai aku untuk berbuat jahat. Karena Allah sendiri tidak dapat dicobai untuk berbuat jahat, dan Dia sendiri tidak pernah mencobai siapapun untuk berbuat jahat. Ayat 14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, dari terjemahan literal, saya membuat sintaktik konten untuk mendapat poin-poinnya. Nah, pencobaan ada dua yang saya membahas. Pencobaan itu apa dan akibat dari pencobaan. Pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tetapi pencobaan itu ketika dia tertarik dan tergoda oleh keinginan jahatnya. Di ayat 13 sampai 14. Akibat pencobaan ada dua. Mendatangkan kehidupan yang semakin kudus di ayat 12. Dan yang kedua, mendatangkan dosa yang melahirkan kematian di ayat 15. Nah, yang menjadi pembahasannya sekarang, apa itu pencobaan? Kata pencobaan sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu peiramon. Dan ketika diparsing, noun akusatif maskulis singular dari kata peiramos, artinya pencobaan atau ujian.
Di ayat ini menunjukkan sebuah nasihat Rasul Yakobus kepada orang-orang yang berpendapat bahwa Allah penyebab dari pencobaan. Rasul Yakobus menolak pendapat mereka yang mengatakan bahwa pencobaan manusia yang mereka alami berasal dari Allah. Dalam ayat 12, arti kata pencobaan memiliki maksud yaitu menyeret dan mengikat orang ke dalam dosa apabila dia menuruti keinginannya sendiri. Pencobaan atau ujian memiliki peranan penting bagi pertumbuhan iman setiap orang percaya, sebab bertujuan untuk mendekatkan setiap orang beriman ke dalam kesempurnaan. Ujian dimulai dengan segala kepahitan, kesengsaraan, penderitaan, dan diakhiri dengan kemanisan, kebahagiaan, kemenangan, dan keindahan rohani. Maksudnya pencobaan tidak datang dari Allah, tetapi pencobaan datang dari diri manusia sendiri oleh karena ia sudah dipikat oleh keinginannya. Seseorang berani menghadapi pencobaan atau melihat pencobaan sebagai alat yang akan menunjukkan ketahanan iman. Di sini dalam proses pertumbuhan iman setiap orang percaya, peran pencobaan dan ujian sangat penting, yaitu untuk mengukur bagaimana ketahanan dan kesabaran seseorang dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian yang datang dari luar. Tetapi perlu diperhatikan bahwa bukanlah Allah di balik setiap cobaan dan ujian yang dihadapi setiap orang beriman. Pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tetapi pencobaan itu ada ketika dia tertarik dan tergoda oleh keinginan jahatnya di ayat 12 sampai ayat 13 sampai 14. Pencobaan bukan berasal dari Allah karena Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun, dan Allah tidak mencobai siapapun karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang dapat mengubah pencobaan sebagai kebahagiaan. Hal ini sangat jelas bagi setiap orang percaya bahwa Allah bukan penyebab dari setiap pencobaan. Sebab Allah tidak bisa dicobai oleh sesuatu apapun karena Dia Maha Kudus. Tetapi pencobaan berasal dari keinginan diri sendiri. Seseorang jatuh dalam dosa karena keinginan jahat dan disertai dengan perilaku karena menuruti keinginan sendiri, tidak menuruti kehendak Allah, sehingga akibatnya adalah kematian. Setiap orang percaya memahami bahwa Allah adalah kasih, sebab karena kasih-Nya Allah menciptakan manusia supaya Dia dapat berbagi kasih kepada ciptaannya, serta manusia itu dapat mengagungkan sehingga manusia tetap di dalam hati dan kasih Allah. Tetapi dampaknya seringkali melalui pencobaan yang dialami oleh manusia menjadikan manusia itu menjauh dari Allah. Maksudnya, ketika seseorang mengalami suatu masalah, yaitu penderitaan dalam bentuk pencobaan, sehingga dia berkata bahwa Allah di balik pencobaan ini, penderitaan ini. Padahal pencobaan itu sebenarnya tidak datang dari Allah. Tetapi pencobaan datang dari diri manusia sendiri, oleh karena ia sudah dipikat dan diseret oleh keinginannya. Saya sebagai penulis memberikan sebuah argumentasi bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun di muka bumi ini. Tetapi pencobaan itu datang ketika manusia terpikat dan terseret oleh keinginannya. Allah adalah kasih, sehingga manusia hanya bersandar pada kasih-Nya saja. Tetapi oleh keinginannya sendiri yang menyeret dan memikat dirinya untuk berbuat dosa, karena tidak menuruti kehendak Allah. Dengan demikian, seperti dijelaskan oleh Matthew Henry bahwa manusia tidak dapat menyalahkan Allah
jika dia mengalami pencobaan, karena tidak ada sifat Allah yang dapat disalahkan. Jangan sampai manusia berkata ketika dia mengalami pencobaan atau godaan, penyebabnya adalah Allah atau berasal dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai dengan kejahatan. Di sini dengan jelas bahwa Allah bukanlah pencoba dan pembuat kejahatan apapun bagi manusia. Sebab mengasihi semua ciptaannya. Dan dia tidak mencobai siapapun untuk melakukan kejahatan. Bapak Gereja George mengatakan, godaan adalah menarik dan membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dosa yang tidak dapat dilakukan Allah. Berarti di sini dengan jelas dia tidak bisa dicobai atau menggoda siapapun. Tetapi setiap orang tergoda dan terpikat oleh keinginan jahatnya sendiri. Sebab hal-hal yang berasal dari Allah pastilah memiliki terang kehidupan. Sebaliknya, semua yang ada di dalam dunia, yakni keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup berasal dari dunia, bukan berasal dari Allah. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Hal-hal itulah kegelapan yang harus orang percaya lawan dengan cara manusia memiliki atau mengambil terang itu. Sebab hawa nafsu itu memiliki daya yang kuat untuk menyeret dan memikat manusia dalam Yakobus pasal 1 ayat 14. Dan jikalau manusia terseret dan terpikat oleh keinginan sendiri, akan melahirkan dosa. Hal ini memberikan penjelasan bahwa setiap manusia mengalami pencobaan. Dan pencobaan tadi saya sudah memberitahukan kita bahwa tidak berasal dari Allah. Karena Allah tidak mencobai siapapun. Tetapi pencobaan datang dari diri seseorang. Karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dari beberapa hal yang saya sampaikan dari atas tadi, saya menyimpulkan bahwa Allah itu suci dan murni, serta tidak terpengaruh oleh kecenderungan dosa. Maka tidak mungkin Allah mencobai manusia dengan pencobaan, serta memberi keinginan berdosa, bahkan berbuat jahat kepada manusia ciptaannya sendiri. Tetapi pencobaan timbul ketika manusia terpikat dan terseret oleh keinginannya sendiri. Sebab manusia tidak menuruti kehendak Allah sang penciptanya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akibat dari pencobaan. Akibat dari pencobaan di ayat 12, yaitu mendatangkan kehidupan yang semakin kudus. Pencobaan dapat mendatangkan kehidupan yang semakin kudus apabila manusia dapat bertahan dalam cobaan dan ujian iman. Iman yang teguh tak dapat menggoyahkan seseorang ketika dia menghadapi pencobaan. Bahkan dikatakan bahwa pencobaan dapat menghasilkan hidup yang berkemenangan. Kita bisa lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 4, ayat 12, dan pasal 1 ayat 2 sampai 4 dan ayat 12 juga. Di sini saya memberikan sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Ini pertanyaannya adalah, apa yang menjadi jaminan bagi manusia ketika bertahan dalam pencobaan? Dari ayat 12 ini dijelaskan bahwa orang yang mengasihi Allah akan tahan uji. Sebaliknya orang yang mengasihi dirinya lebih daripada Allah pastilah tidak akan tahan uji. Mahkota kehidupan akan diberikan kepada mereka yang tahan uji. Kata mahkota kehidupan mengandung arti kiasan. Maksudnya
kehidupan kekal perlu diperhatikan, bahkan mahkota kehidupan bukan upah usaha manusia, melainkan anugerah semata-mata dari Allah kepada mereka yang tahan uji. Rasul Paulus menuliskan dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 menyatakan Allah menolong umatnya ketika mengalami pencobaan dan cobaan, penderitaan dan cobaan. Yesus berkata dalam Matius pasal 26 ayat 41 mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya waspadalah terhadap pencobaan yang akan datang. Dan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 Rasul Paulus mengatakan atau menasihatkan agar orang percaya tetap bersandar pada kekuatan Allah saja. Bersikap seperti seorang prajurit yang selalu berjaga-jaga dan mengenakan segala perlengkapan senjata Allah dan bersenjatakan firman dan doa. Saya melihat bahwa kehidupan yang semakin kudus adalah ketika seseorang mengalami pencobaan dan dapat bertahan pada pencobaan itu, sehingga mendatangkan kehidupan yang semakin kudus dan berkenan di hadapan Allah. Manusia untuk tetap bertahan dalam pencobaan harus berupaya tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan dari Allah, yang pada akhirnya manusia akan mencapai kedewasaan, iman, dan semakin kudus di hadapan Allah. Mengejar kekudusan berarti berusaha sebaik mungkin untuk taat dan mengikuti kehendak Allah dan berjuang terus untuk menjauhi dosa. Artinya, hidup dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati dan memuliakan Allah. Dalam mencapai kekudusan itu, manusia sendiri harus berupaya dan berlatih untuk tetap berkenan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Clemens, seorang bapak gereja dari Roma, yang dikutip oleh Kelly mengatakan, orang percaya adalah bagian dari kekudusan itu. Maka hendaklah semua tindakan sesuai dengan kekudusan. Buanglah semua yang menghalangi kekudusan itu. Namun kekudusan itu bukanlah merupakan suatu milik batin yang tetap. Namun orang percaya harus tetap menjaga kekudusan dan bergantung penuh kepada Allah. Sebab orang percaya harus dewasa sama seperti Kristus dan harus menuju pada kesempurnaan. Sebab kekudusan adalah proses kematangan atau kedewasaan orang percaya menuju kesempurnaan hidup. Orang percaya dipanggil untuk terus-menerus menjadi kudus. Artinya setiap hari harus menguduskan diri. Sebab untuk mencapai kekudusan adalah sebuah proses menjadi makhluk-makhluk surgawi. Sama seperti Kristus adalah proses pemurnian jiwa di dalam Roma 12 ayat 2. Dan tubuh dalam Roma pasal 2 ayat 1. Proses ini adalah purifikasi atau latihan jiwani dan latihan badani. Latihan di sini disebut disiplin atau askesis. Purifikasi mencangkup keseluruhan baik tubuh, jiwa, dan roh. Hal ini terjadi apabila kemanusiaannya terus diperbaharui menuju kekudusan dan di dalam Kristus terus menyempurnakan manusia baru melalui pengudusan sampai menerima keselamatan yang seutuhnya. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 13, ayat 1 dan 14, dan Roma 6 ayat 12, Kolose 3 ayat 10. Dengan melawan dosa, dengan cara membuka pikiran dan membiarkan Kristus masuk dan bekerja di dalam dirinya. Sehingga untuk mewujudkan pola hidup kudus, salah satunya tindakan orang percaya yang harus dilakukan adalah menjaga hati melalui setiap tindakan dengan menjaga tubuh, jiwa,
dan roh dengan penuh kewaspadaan. Akibat pencobaan yang kedua, yaitu mendatangkan dosa yang melahirkan kematian di ayat 15. Kata melahirkan dalam bahasa aslinya adalah apokuei. Ketika diparsing, verb, indikatif, present, aktif, three person, singular, dari kata apokueo. Artinya, kata benda yang menunjuk kepada objek yang menyatakan sedang berlangsung. Melahirkan dalam definisi bahasa Inggris memakai kata from the womb. Artinya dari kandungan itu. Kata melahirkan dapat diartikan sebagai hasil. Sebab hasil dari dosa adalah kematian. Hal yang dimaksud di sini adalah kematian kekal secara rohani, yaitu keterpisahan kekal dari Allah. Hal ini terjadi ketika seseorang terseret dan terpikat menerima pikiran berdosa, menyambutnya ke dalam pikiran dan hati kita, dan serta merenungkannya, memberi makan, dan mendorongnya sehingga menjadi keinginan yang dapat memperbudak seseorang, sehingga ini melahirkan dosa yang mendatangkan kematian. Para bapak gereja sebagai penjaga utama dari ajaran para rasul mencurahkan seluruh hidup mereka untuk menyelidiki cara akal budi manusia bekerja, sehingga memiliki pengertian mendalam tentang proses lahirnya dosa. M. Koniaris menjelaskan proses lahirnya dosa sebagai berikut. Yang pertama, pikiran itu menerima saran atau stimulasi. Jika pikiran penuh perhatian, ia akan melihat provokasi dan akan menutup pintu padanya. Kedua, jiwa akan berbicara dengan saran dan memberikan persetujuannya, seperti yang dilakukan Hawa dengan ular, yang kemudian menjadi berdosa karena menyetujui pikiran dengan senang hati. Ketiga, ada penyatuan atau penggabungan dengan pikiran di mana pikiran menyerahkan diri pada saran dan mulai memikirkannya. Keempat, pikiran menjadi tawanan oleh pemikiran itu karena berulang kali. Kelima, akhirnya manusia jatuh sepenuhnya sehingga tidak lagi bebas untuk menolaknya, sehingga sudah menjadi sebuah keinginan manusia dan memperbudak dirinya sendiri oleh dosa. Pikiran yang jahat ini akan memunculkan keinginan atau nafsu, lust, passion, atau epitumia yang jahat, dan jika keinginan itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Artinya, jika keinginan jahat itu dituruti, maka akan melahirkan dosa. Proses lahirnya dosa adalah sebuah dorongan seperti seorang penjual mengetuk pintu rumah. Jika seseorang membiarkannya masuk, dia mulai berbicara tentang penjualannya, atau penjual dagangnya menawarkan harga ini, harga itu, dan sulit untuk menyingkirkannya, bahkan jika seseorang mengamati bahwa dagangannya tidak baik sebenarnya. Dengan demikian, harus mengikuti persetujuannya dan akhirnya membeli. Nah, seringkali ini bertentangan dengan kehendak sendiri. Dari pemaparan di atas, saya melihat bahwa cara dosa bekerja dengan memberikan stimulasi ke dalam pikiran seseorang sehingga menjadi tawanannya, dan akhirnya memperbudak pikiran seseorang sehingga pada akhirnya tidak lagi bisa ditolak manusia itu sendiri, sebab sudah terpikat dan terseret oleh keinginan berdosa. Pencobaan dapat mendatangkan perbuatan dosa yang melahirkan maut apabila seseorang terseret dan terpikat oleh keinginan jahatnya sendiri, sehingga melawan firman Allah yang hidup. Rasul Paulus menuliskan bahwa upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23.
Artinya, dosa itu hanya layak mendapatkan kematian. Mengapa kematian? Karena dosa memisahkan manusia dari Allah, sumber kehidupan yang sejati itu. Seorang bapak gereja, George, mengatakan kecenderungan manusia berbuat jahat menjadi dosa, sebab manusia itu menuruti dan menyetujui keinginan jahat itu, sehingga menyebabkan kematian. Hidup di dalam dosa berarti sedang melakukan keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Bertentangan dengan keinginan Allah seperti apa? Keinginan yang timbul dari manusia yang melawan firman Allah tadi, yang melawan firman Tuhan, adalah dosa. Dan apabila keinginan ini sudah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa ini sudah matang, ia melahirkan maut di dalam ayat 15 tadi. Kejatuhan manusia dalam dosa merupakan tindakan penyimpangan dari kehendak Allah. Dosa merupakan sebuah tragedi di mana umat manusia mengabaikan relasi dengan Allah dan berbalik pada dirinya sendiri, menjadikan dirinya pusat dan berusaha memperoleh penebusan yang terpisah dari rencana keselamatan Allah. Bapak Gereja Nikodemus mengeluarkan sebuah seruan nyaring untuk menjaga semua indera yang disebut sebagai pintu gerbang menuju dosa. Musuh berdiri dan mengamati siang dan malam secara berlangsung di depan mata seseorang untuk mendeteksi pintu masuk indera seseorang yang terbuka baginya untuk masuk. Begitu dia masuk melalui salah satu indera seseorang, karena kurangnya kewaspadaan seseorang, maka dia menyerang seseorang lebih jauh dengan panahnya sendiri. Dalam hal ini, sebagai orang percaya supaya tidak jatuh dalam pencobaan akan dosa yang melahirkan maut, seseorang perlu langkah dan tindakan untuk menolong setiap orang beriman, seperti dijelaskan oleh Bapak Gereja Chrysostom dengan membaca kitab suci sebagai sarana keamanan yang sangat baik untuk melawan dosa. Dan ini menyebabkan pikiran seseorang memperoleh kebijaksanaan dan kehalusan spiritual. Bagaimana seseorang harus bertahan dalam pencobaan? Pencobaan oleh iblis sehingga membuat pikiran atau logismoi menjadi jahat dan melahirkan kejahatan di dalam diri seseorang. Passion atau epitomia hanya dapat dikalahkan oleh nepsis, yakni berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa merupakan sebuah cara orang beriman untuk bertahan, untuk mencegah cara kerja iblis menguasai hati dan pikiran seseorang. Berjaga-jaga merupakan benteng pertahanan untuk mencegah masuknya tipu muslihat iblis, dan dengan doa dapat menghancurkan pikiran-pikiran jahat. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pencobaan dapat menyeret dan mengikat seseorang jatuh ke dalam keinginan berdosa apabila membuka hati dan pikiran untuk iblis bekerja dalam pikiran seseorang. Apabila seseorang gagal dalam menghadapi pencobaan, dapat mengakibatkan dosa yang melahirkan kematian. Dengan hal itu, sebuah langkah yang harus seseorang kerjakan sebagai latihan rohani untuk mengatasi itu dengan berjaga-jaga, berdoa, dan membaca kitab suci. Nah, dari 2 poin tadi yang setelah saya jelaskan, yang menjadi kesimpulannya adalah sebagaimana telah saya jelaskan dari atas tentang pencobaan, bahwa bukan Allah di balik setiap pencobaan yang dialami setiap manusia, dan bukan sesuatu yang berasal dari Allah, dan Allah bukan penyebab dari pencobaan. Sebab Allah tidak pernah mencobai siapapun oleh sesuatu hal yang tidak kudus. Sebab Allah Maha Kudus, berarti yang tidak kudus berasal dari luar Allah.
Setiap orang percaya pasti mengalami pencobaan di sepanjang hidupnya. Pencobaan muncul apabila seseorang menuruti keinginan dirinya sendiri. Pencobaan berasal atau datang dari keinginan diri sendiri sebab seseorang lebih menuruti keinginan jahat atau iblis daripada kehendak Allah, sehingga berujung pada dosa yang melahirkan kematian. Tetapi melalui pencobaan juga dapat membuat seseorang bertahan dan berpengharapan di dalam Allah, sehingga semakin dewasa dalam iman serta mendatangkan kehidupan yang semakin kudus di hadapan Allah apabila terus bertahan dan bersandar kepada Allah. Dengan demikian, dalam menghadapi pencobaan, orang percaya dituntun untuk selalu waspada dan berjaga-jaga dalam setiap ujian dan cobaan yang datang dari luar, sehingga tidak membiarkan dirinya terpikat dan terseret oleh pekerjaan si iblis dengan cara nepsis, berjaga-jaga dengan berdoa serta membaca firman Allah, sehingga mendatangkan iman yang teguh, dewasa melawan iman yang teguh dengan melawan dosa, yaitu membuka pikiran dan membiarkan Kristus masuk dan bekerja di dalam hati kita semua. Demikian yang bisa saya bagikan kepada kita semua di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.